Oke guys, kali ini kita akan mengomentarin berita ya, akan bahas tentang standar kelayakan menu di MBG. Karena kan kemarin tuh banyak yang keracunan. Nah, standarnya bagaimana yang bagus? Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sapa Indonesia Pagi, saudara, kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Dan yang terbaru, saudara, ada 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Ahli gizi Tan Sot Yeng mendorong alokasi menu lokal 80% dari menu MBG. Kasihan ya. Kasus siswa keracunan menu program makan bergizi gratis terus berulang di berbagai daerah. Terbaru 145 pelajar SMK di Sumedang, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. 50 diantaranya masih dirawat di Puskesmas Ujung Jaya. Awalnya mereka mengeluhkan mual, pusing, dan muntah usai menyantap makanan bergizi gratis. Dengan itu, pemerintah Kabupaten Sumedang akan menemui pihak Satuan Pelayanan Pengguna Gizi SPPG hingga ahli gizi untuk membahas dugaan keracunan ini. Evaluasi besok pun kami akan undang ke SPPG untuk membahas ini. Camat sudah memutuskan untuk mentor setiap SPPG dan saya sudah kontak beberapa SPPG supaya berwaspada antisipasi ini supaya tidak terjadi. Total berapa? Yang masih dirawat total? Masih dirawat 50 orang. Ya, saya sudah pulang. Ya udah tanggung pemerintah semuanya. Ya. Berulangnya kasus siswa keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah membuat Badan Gizi Nasional BGN bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi yang terdiri dari sejumlah ahli. Tidak hanya itu, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, bilang pihaknya akan memperketat persyaratan verifikasi calon mitra makan bergizi gratis. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting alat masak. Karena di situ di teknik masak ini suhu-suhunya harus diatur. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Jadi pengamanan dari BGN itu juga ada gitu. Jangan hanya wah ini ada program nih, tapi nggak ada pengawasannya. Tapi harus ada pengawasan nih. Karena kalau misalnya orang tidak diawasi, kadang kan ada kesalahan, ada kelalaian, ada mungkin kesempatan yang bisa dimanfaatkan sehingga bukannya bagus programnya dijalankan secara maksimal, tapi malah berujung ke negatif atau ada kesalahan tadi dalam prosedurnya. Ya. Ahli gizi masyarakat Tan Sot Yeng menyoroti sejumlah menu makan bergizi gratis yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu yang disorotinya adalah menu burger yang muncul paket makan bergizi gratis. Tan Sot Yeng mendorong pemerintah mengalokasikan menu lokal sebanyak 80% di paket MBG. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya DIY, susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Aduh, jadi makanan lokal tuh maksudnya ketika mereka besar maka terbiasa untuk makan makanan seperti itu yang ada di daerahnya. Kalau misalnya mereka nggak dibiasakan untuk makan makanan yang ada di daerahnya, nanti mereka juga nggak memiliki kebiasaan tersebut. Jadi selain menyediakan nutrisi yang bagus untuk anak yang makan tadi, itu anak-anak tuh dibiasakan untuk makan apa yang ada di daerahnya, sehingga mereka tidak wah kalau misalnya ada di daerahnya nanti mereka impor dari luar tuh kan. Jadi kalau misalnya ada dari dalam ya, maksudnya yang ada di sekitar daerahnya, ya mereka nggak usah nyari-nyari jauh-jauh, tapi mereka cukup memaksimalkan atau memanfaatkan apa yang ada di daerahnya, sehingga nggak perlu impor-impor lagi, nggak perlu nyari dari apa luar kota atau dari luar daerahnya gitu. Cukup memanfaatkan apa yang ada di daerahnya, sehingga di daerahnya itu lebih terputar ekonominya dan lebih menguntungkan juga gitu, karena nggak usah jauh-jauh gitu, udah ada di sekitar rumah kita. Jadi kan lebih enak juga gitu, dan lebih ekonomis dan lebih membangun kebiasaan atau tradisi yang ada di daerahnya tersebut. Misalnya olahan-olahan yang tradisional, nah itu bisa dilestarikan dengan MBG ini gitu. Kalau misalnya kita udah luar, nanti malah yang tradisionalnya itu terkikis gitu kan. Jadi sekalian banyak nih manfaat yang saya didapatkan dari MBG, nggak cuma dari nutrisinya ya, anak-anak jadi sehat, tapi juga melestarikan budaya
gitu, dan membiasakan anak-anak untuk memakan apa yang ada di daerahnya gitu. Jadi bagus programnya kalau misalnya dijalankan dengan baik juga. Ahli gizi menyampaikan satu porsi menu makan bergizi gratis dapat diisi 4 bahan pangan, yakni makanan pokok sebagai sumber karbohidrat sebanyak 150 gram nasi atau 3 buah kentang berukuran sedang. Lauk pauk terdiri dari protein hewani seperti 2 potong ayam tanpa kulit atau seberat 80 gram dan protein nabati seperti 2 potong tahu atau tempe dengan berat 50 gram. Serta buah dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral dengan berat masing-masing 150 gram. Jadi ada apa ya, porsi-porsi yang lauknya berapa kan, lauk itu misal proteinnya setinggi apa gitu, sebanyak apa, dan nasinya berapa, nanti ada sayurnya juga, sehingga semuanya itu seimbang gitu, ditambah dengan susu dan buah-buahan, sehingga nggak ada yang kekurangan, dan anak-anak juga akan mengerti, oh kalau misalnya makan tuh lauknya sebanyak ini loh gitu, kalau misalnya nasinya sebanyak ini, dan ada sayurnya juga, jadi lengkap tuh, ada vitaminnya, ada mineralnya, terus apa ya, nggak cuma makannya yang instan, jadi ada seratnya juga dari sayurnya, jadi semuanya itu bisa melengkapi nutrisinya, nggak hanya berat sebelah nih banyak nasinya doang tapi sedikit lauknya, atau sebaliknya lauknya banyak tapi nasinya sedikit, tapi harus imbang, misal nasi buat energi, proteinnya buat pembangunan tubuh, dan lemak untuk cadangan makanan itu. Jadi harus ada keseimbangan juga, sehingga anak-anak, oh kalau mau makan ini lauknya segini nih, terus nasinya sama sayurnya juga harus ada gitu. Jadi harus diseimbangkan, sehingga anak-anak juga tahu, wah ini ada pelajaran nih makanan kalau misalnya kalau makan segini porsinya gitu, dan nanti dibawa kebiasaannya ke jenjang selanjutnya, misalnya ke yang lebih dewasa saat kerja dan sebagainya, itu akhirnya mereka juga terbiasa. Harus menjadi perhatian serius pemerintah. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Jangan sampai Dari program awal antara sampai triliunan akhir. rupiah ini malah jadi bumerang bagi gizi anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keracunan menu makan bergizi gratis terus terulang di berbagai daerah di Indonesia. Lantas seperti apa sebenarnya menu makan bergizi gratis yang sesuai? Akan kita bahas bersama dengan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Ali Komsan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Iya, Pak Ali, terima kasih sudah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama kita di Sapa Indonesia Pagi. Pak Ali, jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi? Jadi salahnya di mana nih dari menu MBG yang menyebabkan keracunan di berbagai daerah di Indonesia, Pak Ali? Ya, jadi kalau saya melihat mungkin nanti di masa yang akan datang, kita ini perlu menyiapkan penjamah-penjamah makanan yang sudah mendapatkan pelatihan tentang keamanan pangan. Dan ini sangat penting. Karena pelatihan keamanan pangan atau sertifikasi keamanan pangan itu bukan hanya perlu dimiliki oleh kepala SPPG-nya saja, tetapi penjamah makanan juga harus tahu teknik-teknik memasak sehingga keamanan pangan terjamin. Oke, Kalau sertifikasi keamanan pangan ini meliputi apa saja, Pak Ali? sertifikasi keamanan pangan itu intinya adalah kemampuan dari penjamah ini untuk mengolah makanan dengan suhu yang pas ya, sehingga indikasi-indikasi bahwa makanan tidak dimasak dengan suhu pas menyebabkan makanan kurang matang dan itu menyebabkan bertumbuhnya mikroba atau bakteri. Termasuk Tapi juga bahan baku yang kualitasnya baik dan bagus juga perlu diperhatikan? Ya, itu saya kira merupakan bagian dari bahan pokok yang tentu saja sudah harus diawasi dengan baik. Nah, oleh karena itu distributor atau supplier ini juga harus diawasi dengan baik supaya apa yang dikirimkan ke SPPG itu mempunyai kualitas yang baik. Tetapi Ya, jadi pagi saat barang itu harus bagus, diolehnya juga harus bagus. Jadi nggak bisa milih salah satu. Misalnya barangnya bagus, diolehnya bagus, nggak bisa. Gitu, harus semuanya bagus. Ya misalnya barangnya berkualitas, ya masih segar dan belum terkontaminasi bakteri. Ya, dan ketika apa ya, barangnya bagus, diolehnya juga bagus gitu. Jadi benar-benar mateng. Misalnya masaknya mau direbus, mau digoreng, mau dikasih bumbu, pokoknya ketika dimasak itu juga harus bagus juga, sehingga nggak ada yang rusak gitu ya. Maksudnya bisa diminimalisir kerusakan dari makanan tersebut dari awal datangnya sampai pengolahannya. memperhatikan ketersediaan air bersih yang cukup dan tidak tercemar. Karena air itu bagaimanapun juga merupakan bagian di dalam proses pemasakan makan bergizi gratis. Dan ini tentu saja harus ketersediaan airnya diamati dan memperoleh jaminan bahwa air tersebut aman. Oke, itu kan soal prosesnya ya. Memang penting sekali prosesnya, benar-benar harus ada sertifikasi keamanan pangan di sana, begitu harus benar-benar matang, termasuk soal bahan baku sebagai bahan utama pembuatan MBG. Nah, standarnya ini jadi seperti apa? Apakah perlu kemudian real food begitu ya, atau kemudian ultra proses food begitu? Karena dokter Tan, salah satu dokter ahli gizi mengatakan, ya masa makannya burger gitu, spaghetti begitu. Kearifan lokal ini harus tetap dijunjung tinggi begitu di Indonesia. Sangat baik bahwa MBG ini mengutamakan pangan lokal karena ini intinya adalah juga sebagian dari pemberdayaan UMKM yang ada di daerah-daerah sehingga ekonomi bergerak dengan maksimal. Saya ingat program PMTAS dulu ya, program makanan tambahan untuk anak sekolah, itu juga mewajibkan pangan lokal sebagai pangan utama yang disajikan di dalam PMTAS, sehingga pada saat itu penggunaan terigu itu benar-benar sangat-sangat dibatasi karena kita mengetahui kita tidak menghasilkan terigu ya, tetapi kalau menghasilkan burger dagingnya saja itu tentu bagian dari apa yang bisa diakses oleh
MBG. Ya, jadi misalnya proses pemasakan ayam, ya. Kalau dia menggunakan chicken katsu itu ada tepungnya tapi sedikit, ayamnya tetap dalam jumlah yang banyak. Sehingga penggunaan tepung itu benar-benar dibatasi sebagai produk yang memang tidak bisa ditumbuhkan di Indonesia. Jadi saya kira keberagaman itu juga akan sangat tergantung pada bagaimana penyusunan menu yang dilakukan dengan siklus 20 hari, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya MBG ini sudah mempersiapkan siklus yang baik supaya menghindari kebosanan yang akan dialami anak-anak ketika dia mengkonsumsi menu dengan siklus 20 hari. Oke. Tuh, jadi ada siklusnya. Jadi nggak oh makanya ini aja itu aja, misalnya ikan terus gitu atau ayam terus misalnya. Jadi ada kombinasinya. Misalnya hari ini apa ikan, misalnya besoknya beda lagi supaya ada kombinasi, anak-anak nggak gampang bosan dan bisa mengenal variasi dari makanan yang ada di daerahnya. Jadi makanan yang di daerah itu bisa dikenalkan dengan MBG ini supaya oh di daerah ini tuh banyak misalnya sayurnya apa atau banyak airnya apa. Jadi bisa dikembangkan juga tentang pengetahuan atau potensi yang ada di daerahnya. Ya, kalau tahu potensinya banyak, mereka bisa lebih bangga atau bisa mengembangkan sektornya di bidang tersebut. Gitu. Jadi sekalian mengenalkan potensi daerahnya. Jadi itu satu pentingnya MBG, selain tadi memberikan nutrisi, melestarikan budaya, sama tadi meningkatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Standarnya menurut Anda, Pak Ali, seperti apa sih sebenarnya harusnya menu makan bergizi gratis itu? Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan bahwa menu bergizi gratis menunjukkan keberagaman. Keberagaman itu dicerminkan mungkin disebut 4 sehat ya. Ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Dengan komposisi yang sudah disesuaikan oleh para ahli gizi di MBG. Misalnya nasi 150 gram. Itu kalau anak-anak balita tentu tidak bisa menghabiskan 150 gram. Pasti akan dikurangi. Sehingga porsinya sesuai dengan acuan gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kalau kita lihat dari aspek keberagaman, itu keberagamannya sudah baik. Ada buah, ada sayur, ada lauk, dan kemudian ada pangan pokok. Pangan pokok itu kalau menggunakan kentang, itu juga merupakan bagaimana pemberdayaan pangan lokal di Indonesia. Karena selama ini kita ketergantungan pada beras tinggi sekali, dan mungkin lebih dari 90% kita ini mengkonsumsi nasi. Memperkenalkan pangan pokok non nasi itu dilatih juga sejak dini. Ya, tetapi kentangnya itu apakah cukup disajikan dengan kentang rebus saja atau berupa mashed potato yang mungkin bisa lebih dinikmati oleh anak-anak? Itu juga tentu saja memerlukan bagaimana pembiasaan mengenal pangan pokok non lokal. Saya kira salah satu ketidakberhasilan dari diversifikasi saat ini adalah bahwa kita sulit menggantikan beras sebagai pangan pokok. Tetapi ketika ada program MBG yang menyasar anak-anak usia dini dan anak usia sekolah, maka ini kesempatan yang bagus mengenalkan pangan-pangan pokok lokal yang sebenarnya sangat bisa dijumpai di berbagai wilayah. Termasuk juga Jadi kayak misalnya kan kita kebanyakan nasi nih, nasi terus gitu. Sedangkan mungkin di daerah itu gak banyak padinya gitu. Mungkin banyak kentangnya, ada yang mungkin jagung, ada yang mungkin singkong. Nah, itu harusnya dikenalkan. Oh, di daerah ini nggak banyak padi, tapi lebih banyak kentangnya, maka gunakan kentang tadi gitu. Karena kan potensi di daerah itu adalah kentang gitu. Kalau misalnya ada yang singkong, pakainya singkong gitu. Kalau di Papua misalnya ada sagu, pakainya sagu yang ada di daerahnya sendiri. Jangan sampai wah nggak ada padi nih gitu, harus impor beras dari luar daerah. Nanti kan mahal tuh biaya transportasinya, sedangkan daerahnya nggak bisa produksi gitu. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing, banyaknya apa digunakannya apa gitu, supaya nggak perlu ngimpor dari daerah luar. Ya ini salah satu bagus juga kalau misalnya diterapkan itu. Jangan sampai semuanya disamakan semua, misalnya nasi semua gitu, pak nasinya nggak tumbuh di daerah tersebut. Atau misalnya pakai tadi gandum gitu, gandum kan kita harus impor ya, jadi harus dibiasakan dengan makanan lokal atau makanan yang ada di daerahnya. ketahui respon Anda terkait dengan makanan olahan yang kita tahu juga dijadikan menu MBG. Misalkan tadi Anda bisa mengatakan nasi bisa diganti menjadi mashed potato begitu ya, atau bisa nggak sebenarnya di beberapa wilayah nasi diganti kentang atau ya sama kentang atau jagung misalkan. Ya, jagung, kentang, kemudian ubi jalar, itu semuanya adalah produk-produk karbohidrat. Tetapi ketika kita memberikan pangan non nasi, yang harus diperhatikan adalah bahwa lauk pauk atau kandungan proteinnya harus ditingkatkan. Karena di antara berbagai pangan pokok tadi, yang proteinnya tinggi itu hanya nasi dan jagung. Ya, sehingga ketika kita menggantikan dengan kentang ataupun ubi jalar atau singkong, itu maka kandungan protein dari lauk pauk harus ditingkatkan. Sehingga kalau kita melihat misalnya orang Maluku sebagian makan sagu, kemudian lauknya itu adalah ikan, itu adalah komposisi yang lebih bagus daripada sagu dengan tahu tempe misalnya. Oleh karena itu kualitas protein harus ditambah, kemudian mungkin porsi protein juga harus ditambah kalau kita menggunakan pangan pokok non beras. Oke. Ya, ketika ada yang digantikan, misalnya nggak pakai nasi ini, berarti nanti harus diubah juga lauknya untuk menyesuaikan nutrisi yang ada. Misalnya kalau nasi tingginya apa nih, atau berapa persen nih protein, karbohidrat dan sebagainya, itu dideteksi kok. Oh ini misalnya segini komposisinya. Kalau misalnya diganti dengan kentang, ubi jalar atau singkong, mungkin akan berbeda nutrisinya juga, dan lauknya harus disesuaikan dengan bahan pokoknya gitu ya. Jadi misalnya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, terus sama sayurnya juga apa gitu, disesuaikan juga. Ketika ada yang diganti, maka harus ada yang disesuaikan supaya nutrisinya tetap bisa terjaga ya, proporsinya gitu, nggak ada yang berat sebelah, entah itu kebanyakan karbohidrat, protein ataupun lemaknya.
Jadi benar harus diseimbangkan ya sesuai dengan apa yang ada di makanan tersebut. Begini, Pak Ali, seberapa pentingkah kemudian real food di menu makan bergizi gratis dibandingkan menu olahan? Kalau kita bicara apa yang kita konsumsi, pasti semuanya itu menggunakan proses pengolahan, ya. Tetapi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh MBG dengan mengolah dengan beragam menu, itu saya kira sudah memenuhi persyaratan proses pengolahan, ya, yang menunjukkan keberagaman sayur hari ini berbeda dengan sayur yang akan disajikan besok, pengolahan yang disajikan hari ini berbeda dengan yang disajikan besok, dan ini juga merupakan bagian dari pendidikan gizi untuk anak-anak untuk mengenal beragam olahan yang bisa disajikan, dan ini mungkin akan berbeda dengan apa yang biasa disajikan oleh orang tuanya, yang kesehariannya makan mungkin ragamnya tidak seberagam apa yang disajikan di MBG saat ini. Dari kacamata Anda, Pak Ali, apa sebenarnya yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh dari menurut pandangan Anda, dari mulai dari evaluasinya hulu nih. sampai ke hilir soal program makan bergizi gratis ini? Jangan sampai kemudian kita tidak mau melihat lagi ada kasus-kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Ya, jadi untuk SPPG yang sekarang ini bermasalah, tentu saja bisa dilakukan sanksi, misalnya pemberhentian sementara. Pemberhentian Untuk sementara. Pemberhentian sementara. Sementara untuk SPG-SPG lain yang tidak bermasalah, tentu harus tetap berlanjut melakukan proses pemberian MBG ini dengan baik. Yang kedua adalah perlu adanya sertifikasi layak sanitasi and hygiene ya, SLHS, yang itu kemungkinan nantinya harus diwajibkan pada seluruh SPPG. Nah, karena kita merencanakan membangun SPPG itu sampai lebih dari 30 SPPG, sehingga kelaikan sanitasi dan hygiene itu menjadi syarat yang perlu untuk ditanamkan kepada semua yang sedang membangun SPPG. Dan kemudian tentu saja pada setiap kasus yang terjadi seperti saat ini, MBG atau BGN harus segera mengemukakan apa sebenarnya penyebab utama dari terjadinya keracunan setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap sisa-sisa makanan yang disinyalir menyebabkan keracunan. Oke, kalau menurut Anda apa faktor? Ya, jadi investigasi tadi untuk menemukan di mana nih masalahnya, apakah di bakterinya gitu. Kalau misalnya terkontaminasi kan, berarti ada bakteri berbahaya nih yang menyebabkan anak-anak tuh dia sakit, atau mungkin dari wadahnya mungkin tidak sesuai digunakan dengan apa yang jadi standar, sehingga apa yang ada di wadahnya itu bisa mengkontaminasi makanannya sehingga anak-anak tuh bisa keracunan. Itu jadi banyak sebabnya, misalnya kayak dari bakteri ataupun dari sebab lainnya gitu. Jadi harus diinvestigasi ini pokok masalah di mana, sehingga ketika tahu masalah di mana itu bisa dicarikan solusi ya, bisa diselesaikan masalahnya. Anak-anak ini bisa keracunan makan bergizi gratis. Kalau tidak salah beberapa ada yang di semangka ada bakterinya, kemudian di orek tempe, di telur dadar. Nah, ini menurut Anda di mana yang salah nih, dan harus seperti apa yang harus diperbaiki ke depannya? Ya, jadi saya kira laboratorium nanti akan membuktikan dari 4 komponen nasi, sayur, lauk, dan buah. Itu kemungkinan bakteri yang menyebabkan diare atau mual itu pada komposisi apa. Dan kemudian setelah ditelusur, maka kita bisa mengetahui bagaimana proses pemasakan, bagaimana proses pemorsian pada saat pagi hari, sampai menunggu distribusi, itu kira-kira kontaminasi terjadi pada periode di mana. Karena kita tahu bahwa SPPG ini memasak makanan sejak dini hari ya, kurang lebih pukul 3 dini hari, dan kemudian didistribusikan sekitar pukul 10 sampai 11 untuk persiapan makan siang. Nah, oleh karena itu tentu ada masa-masa kritis di mana makanan-makanan ini mungkin terkontaminasi oleh mikroba. Jadi saya kira kita tunggu informasi dari kajian lab untuk membuktikan posisi mikroba itu lebih banyak di lauk atau di sayur atau di buah. Nah, untuk buah-buahan tentu saja sebenarnya pemilihan buah-buahan berkulit yang saat ini sudah dilakukan itu sudah sesuai. Misalnya kita memilih pisang daripada semangka yang diiris-iris ya. Karena semangka yang diiris-iris itu akan mudah basi, sehingga itu menyebabkan aroma yang tidak enak, kemudian rasa asam dan sebagainya. Tetapi dengan memberikan pisang itu oke. Kemarin ditemukan salak tetapi ada ulatnya. Kalau saya melihat itu, saya kira SPPG memang tidak bisa mengontrol salak itu ketika di dalam masih ada kulitnya. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi saya kira itu minor lah ya, menurut saya ya. Tapi pilih buah-buahan yang berkulit itu menurut saya masih lebih aman daripada buah yang kemudian dikupas dan disajikan 3-4 jam kemudian. Oke, terakhir Pak Ali, masukan Ya, jadi buah-buahan juga penting kayak tadi. Misalnya kalau diiris-iris itu kan udah terbuka gitu. Nah, kalau udah terbuka itu akan lebih mudah untuk teroksidasi, sama bakteri itu lebih mudah untuk menyerang juga. Itu kan jadi nggak higienis. Ya, kalau misalnya ada bakteri di sana tumbuh gitu, kan pengiriman makanan tuh nggak tiba-tiba buat makanan langsung disajikan, tapi dibuat makanannya tadi dari dini hari sampai nanti nunggu tuh kan ada penyelesaiannya sampai siang hari. Jadi ada jeda waktu itu. Kalau misalnya ada bakteri gitu ya yang sudah hinggap gitu di sana, misalnya udah berkembang biak, itu kan mereka bisa berkembang biak selama 6 jam lebih gitu, dari misalnya pagi sampai ke siang hari itu. Jadi nunggu makan dalam persiapan sampai ke penyajiannya, sampai kan distribusi terus ke konsumsi. Nah, itu ada waktunya. Ketika waktu yang panjang tadi itu tidak diperhatikan misalnya kebersihannya, itu bakteri yang ada di sana itu bisa berkembang biak sampai mungkin jutaan koloni gitu ya, karena waktunya sangat panjang. Jadi harus diperhatikan dari awal supaya tidak ada kontaminasi bakteri yang menyebabkan kualitas makanan itu menurun dalam jangka waktu yang tadi itu, waktu jedanya. sampaikan kepada pemerintah terkait dengan proyek makan atau program makan bergizi gratis ini? Ya, saya kira
menyediakan makanan untuk 3.000 siswa ini merupakan tugas yang luar biasa, memerlukan pemikiran dan kehati-hatian ya. Sehingga apakah kita ini berpikir penyeragaman SPPG dengan 3.000 porsi di seluruh Indonesia itu merupakan hal yang memang pantas dilakukan, atau perlu ada alternatif-alternatif lain sehingga keseragaman itu tidak ditentukan oleh pusat bahwa semuanya harus 3.000 porsi setiap hari. Sehingga saya berpikir tentang adanya small scale SPPG yang bisa melayani dalam jumlah yang lebih sedikit, mengingat bahwa geografi Indonesia ini ada wilayah-wilayah terpencil, ada wilayah-wilayah kota metropolitan yang semuanya mungkin memerlukan perlakuan yang berbeda. Oke, baik, kita tentu saja berharap ada evaluasi yang secara menyeluruh begitu ya, dan nantinya akan ada perbaikan supaya program makan bergizi gratis ini tetap berjalan begitu ya sampai selesai periode, dan tentu saja untuk menciptakan atau mewujudkan Indonesia. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang bagaimana sih kelayakan makanan yang bagus gitu kan. Tadi dijelaskan tentang makanannya, dari prosesnya, dari mutunya, bahan makanannya. Jadi semua prosesnya emang harus dijaga supaya nggak ada tuh namanya kayak kontaminasi, namanya keracunan, ataupun penurunan kualitas dari makanan tersebut. Itu yang harusnya positif kalau misalnya digunakan dengan baik, tapi bisa menjadi hal yang negatif ketika ada kelalaian atau kesalahan dari yang memproses makanan tersebut. Itu entah dari mutunya, ya mutu bahan makanannya, bahan bakunya, atau mungkin dalam proses pembuatannya. Ya, jadi kalau misal pembuatannya ada yang salah, itu bisa menyebabkan kualitas makanan menurun, bahkan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, itu yang mungkin kita bisa pelajari dari berita ini tentang kelayakan makanan dari MBG. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.